Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahu rafiul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, Bapak Ibu, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, menghargai pemberian Allah yang berupa keberlimpahan kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, Islam, iman, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit yang berhubungan dengan pernikahan, karena bulan Dzulhijjah biasanya banyak para sahabat atau warga yang melaksanakan walimahan atau walimatul urs atau menikahkan putra-putrinya. Beruntunglah orang yang telah menemukan bahwa sesungguhnya setiap saat dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang menakjubkan. Kita akan merasa hidup ini menakjubkan manakala kita sudah bisa memposisikan pikiran dan perasaan dalam hal yang positif. Dan pikiran, perasaan itu kan sebagai sumber kekuatan. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sendiri yang bisa menarik kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka bagi orang-orang yang memiliki kesadaran, semua orang itu terbangun ya di pagi hari ini, tapi ada yang sadar, ada yang tidak. Tapi sebetulnya apapun itu bagi kita harus jadi pertambahan kesadaran. Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, dalam pernikahan itu memang ada syarat menurut ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya memang harus saling beriman. Jadi kedua calon ini harus sama-sama beriman. Sebab di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya. Dan janganlah engkau menikahi, kan wala tangkihu. Ini ayatnya lamnya ini kan lam nafi ya, lam nafi. Jadi bentuknya memang larangan. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik. Ya, jangan kamu menikahi wanita musyrik hatta yu'min, sehingga mereka ini beriman. Ya. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikat walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita pelayan, budak, kalau dulu ada budak ya, atau pembantu, yang mukmin itu lebih baik dari wanita yang musyrik. Ya. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'min, dan janganlah ya wanita-wanita yang mukmin itu juga maksud saya sesungguhnya orang yang itu sebagai, kalau di sini diartikan budak ya, kalau saya tidak setuju sebenarnya, tapi intinya sebagai ya mungkin pramuwisma atau apa, itu yang beriman
itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menakjubkan ya, baik itu hartanya ya dan lain-lain sebagainya. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Walaupun si yang musyrik ini menarik hati ya, dan maka kamu janganlah menikahinya atau menikahkan. Jadi yang tidak dibolehkan itu ya, pelajaran dari Al-Baqarah 221 ini kita dapat antara lain kedua calon ini harus orang yang beriman. Allah melarang menikahi atau menikahkan. Jadi yang menikah juga dilarang, yang menikahkan juga dilarang, yaitu pada orang-orang musyrik dengan orang mukmin. Nah, perintah ini berlaku untuk yang menikah maupun yang menikahkan. Nah, ini kan jelas sekali syaratnya memang harus mukmin. Karena memang ya landasan kalau sudah sama mukmin landasannya kan kuat kan. Juga harus saling mencintai ya. Jadi keduanya ini calon mempelai ini harus saling mencintai. Sebab memang ada surat An-Nisa ayat 19 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhilul lakum antarisu nisaa karhan. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan yang paksa. Jadi dengan pemaksa itu tidak boleh. Harus ridho sama ridho, cinta sama saling mencintai. Tidak ada paksaan. Dalam hal beriman saja tidak ada paksaan, dalam beragama tidak ada paksaan, apalagi dalam menikah memang tidak ada paksaan. Dan nanti bisa dilihat sendiri beberapa ayat yang berhubungan dengan pernikahan ya. Tujuannya apa dan lain sebagainya. Memang kita manusia ini ya, Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini kan berpasang-pasangan. Jadi saling melengkapi ya, sekaligus saling mengisi, saling bekerja sama, saling mengimbangi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan saling menyempurnakan. Karena berpasang-pasangan itu, jika salah satunya tidak ada, yang lain bakal merasa kehilangan, bakal timpang, kan bakal memunculkan masalah. Ya masalah itu ya berbagai persoalan misalnya kan, kalau ada siang, ada malam, itu kalau malam terus atau siang terus kan juga ada sesuatu yang binasaan. Karena tidak mungkin kan, kalau dulu ada kita kajian dalam surah Qasas ayat 71 72 itu kan dulu ya, ada translongitudinal dan lain sebagainya itu. Nah, padahal ya, kalau kita ya mencermati beberapa ayat ya, memang persis seperti yang dikatakan banyak orang sesuai ayat, memang pasangan atau berpasangan Allah menciptakan segala sesuatu. Misalnya ya, dalam surah Dariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, lantas dikuatkan surat Yasin ya, yang hafal surat Yasin ayatnya 36 ya, surah 36 ayat 36 itu kan disebutkan juga, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan Rabb yang telah menciptakan berpasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Lanjut dulu ya, dalam surah Asy-Syura ayat 11 itu kan, kalau artinya kurang lebih kan, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat dan Bapak Ibu semua, kita manusia diciptakan Allah ini ya fitrahnya memang berpasang-pasangan secara fisik maupun fungsinya.
Secara fisikal, manusia diciptakan sebagai pasangan laki-laki dan perempuan. Dan secara fungsi, manusia juga membutuhkan pasangan-pasangan dalam skala yang lebih luas. Baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi, laki-laki adalah pasangan wanita, demikian pula sebaliknya. Jika mereka tidak berpasangan atau memilih pasangan yang lain, maka hasilnya adalah bermasalah. Ya, misalnya kemarin itu lusa ada berita ya menikah dengan kambing ya di Jawa Timur atau di mana itu kan. Ini kan ada masalah ini. Ya, ada masalah. Baik secara individual maupun sosial. Kenapa demikian? Sebab keduanya memang diciptakan bersifat komplementer, saling melengkapi dan membutuhkan. Lah kalau manusia dengan kambing menikah itu ya menyalahi fitrah secara fisik maupun secara fungsi. Ya. Nah, kita lanjut dalam surat Najm surat 53 ayat 45 ya. Wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan-pasangan laki dan perempuan. Bahkan dikuatkan surat Naba ya, surat 78 ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Nah, siapa saja yang tidak berpasangan, ia menyalahi fitrahnya, akan muncul kerinduan yang tidak bisa dibendung, dan jika penyalurannya salah bakal memunculkan masalah di kemudian hari. Bukan hanya dalam skala individual, tapi dalam skala sosial pun ya kadang ya ada ketidakkenyamanan, tidak keseimbangan. Oleh karena itu, ikhwan yang berbahagia, di dalam surah Rum ayat 21 yang biasa kita pahami itu kan, bahwa di situ ada istilah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah ya. Kalau orang yang sudah mendapatkan jannah ya, mendapatkan kesadaran yang tinggi, itu kan ucapannya itu ucapan yang selamat ya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu salah satu cirinya ucapan di dalam orang yang sudah tenang, sudah sakinah mawaddah warahmah itu ucapannya kan selamat dan menyelamatkan. Ucapannya itu damai juga mendamaikan. Ucapannya itu sejuk juga menyejukkan. Jadi kalau ucapan perkataan dalam kita berumah tangga, dalam pasangan itu ya, membuat orang lain tidak senang, membuat pasangan tidak senang, itu perlu dipertanyakan. Mungkin ucapannya masih membuat pasangan itu sakit. Mungkin ucapannya itu membuat pasangannya gelisah, resah. Ucapannya ya membuat pasangannya bingung. Ucapannya membuat pasangannya tidak semangat. Ucapannya membuat pasangannya putus asa dan sebagainya. Nah, sebetulnya ucapan kita itu masih ada racun kalau dengan pasangan masih menyakiti, masih gelisah, masih membingungkan, ya, masih membuat putus asa dan lain sebagainya. Dan racun itu bukan ucapan ahli jannah, ya. Sekali lagi, racun itu bukan ucapan ahli jannah, racun itu bukan ucapan ahli sakinah mawaddah warahmah, dan racun itu ucapan ahli nar, ahli api, ahli neraka. Sedangkan petunjuk Allah itu membuat jiwa yang sadar, dalam arti hidup dalam kesadaran. Ya, petunjuk itu bisa melapangkan dada, ya. Sakinah mawaddah itu bisa melapangkan dana, ya. Melapangkan dada, meluaskan pikiran, bebas dari fanatisme yang sempit, ya. Kemudian selalu universal dalam berpikir, dalam mengambil keputusan keduanya itu, itulah namanya puncak kesadaran bisa mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ikhwatin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Oleh karena itu maka ya, kita dalam hal untuk generasi selanjutnya supaya mendapatkan martabat dalam mengarungi rumah tangga, itu memang seharusnya memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Rumah tangga ini kan dari dua kata, rumah dan tangga. Rumah adalah tempat atau suatu lembaga di mana laki-laki dan perempuan bertemu untuk melakukan aktivitas bersama. Nah, lembaga ini adalah perwujudan hak dan kewajiban seseorang. Artinya, kita berhak untuk berumah tangga karena di sanalah kita akan memperoleh kebahagiaan kita. Tapi kita juga berkewajiban untuk berumah tangga karena di dalamnya terdapat visi dan misi mulia yang diberikan Allah kepada kita untuk melestarikan semesta ini. Kemudian kalau rumah itu kan ada juga istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Ini yang menciptakan kan kita sendiri. Jangan sampai rumah tidak menjadi jannah. Kalau sudah berpasangan, ya rumahku harusnya surgaku. Nah, kemudian itu rumah. Kalau tangga itu kan untuk naik dan turun. Nah, dalam kehidupan ini kan selalu naik turun. Ya, tidak mungkin namanya tangga itu naik terus, nanti juga sampai puncak. Turun maksudnya ya. Dalam rumah tangga ini ya kadang kita ini kan, kalau saya analogikan, berumah tangga ini bukan kita naik kereta dari stasiun ini nanti sudah sampai stasiun sana finish, itu tidak. Tapi dalam rumah tangga ini kan seperti kita ya menaiki perahu atau menaiki kapal. Nah, kapal ini untuk ketujuan ini kan di tengah itu ada gelombang tinggi, ada badai, ya. Kadang ada hujan, ada petir dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau siang cerah, kalau malam gelap gulita. Nah, gelap gulita, malam hari hujan, ada petir, ya, ada guntur dan lain sebagainya. Itu kan ibaratnya dalam kita berumah tangga ini kan istilahnya kan ya ujian-ujian. Nah, sebuah kapal kalau lulus ujian ini nanti kan sampai waktunya di tempat berlabuh ini kan indah sekali. Pagi hari cuacanya bagus, sudah bersandar, nikmat luar biasa, bersyukur luar biasa. Itulah dalam rumah tangga. Karena hidup ini adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan kita harus tahu materinya. Materi Allah sudah open book, sudah ada dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat dan 3236 ayat. Itu harus kita pelajari, kita fahami, kita ambil pelajarannya, pemahamannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita berumah tangga, untuk kita bermasyarakat, untuk kita membuat pasangan kita ini menjadikan seperti jannah tadi, ya, perkataannya yang sejuk menyejukkan, ya, selamat menyelamatkan, ya, damai yang mendamaikan, jangan sebaliknya. Nah, Emitin yang berbahagia, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi fitrah kita sudah membahasnya bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki fitrah yang berbeda. Karena itu kita harus berperilaku dan memperlakukan secara berbeda. Jadi dalam pernikahan itu bukan hanya nikah fisik, tapi juga pikiran dan jiwa sedapat mungkin juga menikah, dalam arti ya karena perbedaan, ya, pasangan itu kan berbeda, siang malam itu kan beda, laki wanita itu kan berbeda. Nah, supaya serasi, ya, kita harus memahami perbedaan bahwa wanita itu yang disukai adalah kelembutan, ya, kedamaian. Kemudian laki-laki memang yang disukai adalah
ya antara lain ya itu yang dipandang itu menyenangkan. Tapi kalau wanita biasanya yang didengarkan yang menyenangkan. Nah, ini ada perbedaan nih. Oleh karena itu ya, maka dalam hal ini kita harus bisa menyesuaikan diri, bisa menghargai, bisa membantu, bisa menjadikan pasangan kita itu naik kesadarannya, naik jiwanya, naik imannya, naik keinsafannya, sehingga kita nanti akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang bisa sakinah, mawaddah, warahmah di sini, sekarang ini, ya, saat ini, dan akhir nanti. Oleh karena itu, dengan ridho Allah, kita semua akan menjadi hamba Allah yang bisa membahagiakan, ya, yang bisa membahagiakan pasangan kita, yang bisa mendamaikan pasangan kita, yang bisa menenteramkan pasangan kita, yang bisa menyelamatkan pasangan kita, dan kita sendiri juga bisa damai, bisa selamat, bisa tenteram, bisa nyaman sampai dalam akhir kehidupan kita, dan kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang ridho dan diridhoi, menjadi jiwa yang sudah mutmainah, jiwa yang sudah stabil mulai dari saat ini, sekarang ini, dan di sini, sehingga stabil untuk selanjutnya. Demikian, nasru minallahi fa huwa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.